Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak sekalian. Selamat berjumpa kembali di materi produktif agribisnis tanaman di kelas 10 agribisnis tanaman A. Pertemuan pertama di materi agribisnis tanaman, capaian pembelajaran yang ingin disampaikan adalah tentang pembiakan tanaman. Pembiakan tanaman secara umum itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah pembiakan tanaman cara generatif, dan yang kedua adalah pembiakan tanaman secara vegetatif. Keduanya memiliki pengertian dan memiliki proses dan karakteristik masing-masing. Kalau pembiakan tanaman generatif adalah pembiakan tanaman yang konvensional. Maksudnya adalah pembiakan tanaman yang biasa terjadi di alam, di mana proses pembiakan tanamannya itu hasil pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun pembiakan tanaman yang vegetatif itu adalah pembiakan tanaman yang tidak melalui proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk pembiakan tanaman generatif itu memiliki karakter yang nanti keturunannya itu kelemahannya biasanya tidak sama dengan induknya. Contohnya kalau ada pohon mangga di depan rumah kalian dan pohon mangga itu nanti berbuah. Nah, buahnya atau bijinya pada saat nanti ditanam itu belum tentu sama karakternya seperti mangga yang ada di depan rumah kalian yang induknya itu. Bisa jadi yang tadinya rasanya manis, tapi hasil dari tanaman yang ditanam dari bijinya bisa jadi tidak sama semanis tanaman induknya. Yang kedua, kalau dari hasil pembiakan cara generatif itu prosesnya untuk menghasilkan buah juga memang relatif lebih lama. Bisa contohnya kalau tanaman mangga, kalau hasil dari biji atau hasil dari pembiakan generatif biasanya baru menghasilkan buah itu memerlukan waktu 3-4 tahun baru berbuah. Nah, berbeda dengan pembiakan tanaman vegetatif. Kalau yang vegetatif adalah pembiakan tanaman yang tidak melalui proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya adalah pembiakan tanaman cara cangkok, cara stek, cara merunduk, cara okulasi, dan cara yang paling modern yang sekarang sedang dikembangkan adalah pembiakan vegetatif cara kultur jaringan. Nah, untuk sifatnya dari hasil pembiakan tanaman vegetatif berbeda dengan yang generatif. Kalau yang vegetatif itu nanti kalau kalian tadi Bapak contohkan tanaman mangga. Nah, mangga yang di depan rumah kalian itu kalian cangkok, maka nanti hasil dari tanaman yang cangkok itu akan menghasilkan buah yang sama seperti induknya, dan berbuahnya pun itu lebih cepat. Tidak harus membutuhkan waktu 3-4 tahun, hanya 1 tahun mungkin sekitar 9 bulanan itu sudah bisa mulai berbuah. Apalagi kalau dicangkoknya dari batang yang sudah berbunga.
dan tentu saja terkait rasanya pasti akan mirip seperti induknya. Nah, di pembiakan tanaman ini sekalian, sebetulnya yang ingin Bapak tekankan adalah pembiakan tanaman cara kultur jaringan, yaitu pembiakan tanaman yang modern yang saat ini akan dikembangkan oleh sekolahan kita, di mana pembiakan kultur jaringan adalah pembiakan tanaman cara vegetatif yang model proses dan kegiatannya berbeda dengan pembiakan cara vegetatif lainnya. Pembiakan tanaman cara kultur jaringan adalah pembiakan tanaman yang media tanamnya saja berbeda, karena untuk jenis pembiakan ini, pembiakan tanaman kultur jaringan, media yang digunakannya adalah media PDA atau P-nya potatos atau kentang, D-nya dextrose atau gula, sedangkan A-nya adalah agar. Nah, ketiga jenis ini nanti diproses dengan proses tentu saja nanti bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya. Dan nanti hasil akhirnya adalah seperti agar yang biasa kalian konsumsi jajanan di sekolahan seperti itu. Nah, media pembiakan kultur jaringan hampir mirip seperti itu. Nah, yang ditanam dari kultur jaringan itu, kalau pembiakan generatif dari biji, kalau vegetatif konvensional cangkok dari batang, kalau stek juga dari batang atau ada yang dari tunas. Nah, untuk yang kultur jaringan ini bahan tanamannya bisa diambil, bisa dari pucuk, bisa dari bagian batang yang masih melakukan proses pembiakan perkembangan vegetatif, atau dari sel-sel muda dari tanaman itu sendiri juga bisa digunakan untuk ditanam pada media PDA. Nah, khusus untuk yang kultur jaringan ini kelebihannya banyak dibanding dengan pembiakan tanaman vegetatif yang lain. Untuk pembiakan cara kultur jaringan ini, satu, bahwa kualitas dari hasil pembiakannya itu akan sangat baik. Terus proses kegiatan untuk menghasilkan ribuan tanaman bisa dilakukan dengan cepat. Dan yang ketiga, bahwa dalam proses kegiatannya ini betul-betul dilakukan dalam sebuah laboratorium khusus, yaitu laboratorium kultur jaringan, yang di dalamnya itu terdiri dari juga alat-alat yang harus ada di sana seperti laminar air flow, ada juga open, ada juga encast, ada juga seperti seperti Erlenmeyer dan lain sebagainya. Jadi intinya sekalian, kesimpulannya untuk pertemuan kali ini terkait materi pembiakan tanaman itu ada dua secara umum, yaitu pembiakan tanaman secara generatif dan yang kedua adalah pembiakan secara vegetatif. Itu saja pertemuan kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan lebih tuntas lagi tentang bagaimana cara membuat media PDA, dan juga nanti kita akan mempraktekkan cara pembiakan vegetatif pencangkok, stek, merunduk, dan okulasi. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.